Pernah lihat Cristiano Ronaldo pakai baju orange sambil mencet-pencet HP, sambil joget-joget? Halo, teman bicara. Nama saya Dr. Diki. Mari kita bicara mental. Kenali dan pegang kendali. Teman-teman pernah nggak sih lihat iklan yang kalau dipikir-pikir kok aneh ya? Contohnya, dulu ada iklan yang menampilkan Christian Gonzalez lagi makan sosis. Seakan-akan kalau mau jadi Christian Gonzalez tuh harus makan sosis. Kalau dipikir-pikir, apa iya Christian Gonzalez bisa jago main bola gara-gara makan sosis? Saya suka makan sosis. Atau mungkin teman-teman pernah lihat Cristiano Ronaldo pakai baju orange sambil mencet-pencet HP, sambil joget-joget? Kalau dipikir-pikir, ya kali Ronaldo cari deker di shop, carinya yang flash sale lagi, kan nggak mungkin gitu. Atau teman-teman pernah lihat BTS pakai baju hijau, ngomong pakai bahasa Indonesia nggak jelas? Ya, kalau dipikir-pikir, apa iya misalnya Jungkook cari skincare di Tokopedia? Wait a minute. Jadi, apakah iklan-iklan seperti ini efektif? Jawabannya, iya, efektif. Nah, tentu orang-orang yang membuat iklan ini tidak sembarangan membuat iklan. Mereka menggunakan teori yang sudah dikemukakan oleh seorang peneliti Rusia yang bernama Ivan Pavlov. Yaitu teori yang terkenal adalah classical conditioning. Nah, Ivan Pavlov ini menemukan teori classical conditioning ini secara dalam tanda kutip tidak sengaja. Saat dia melihat anjingnya ini selalu mengeluarkan liur setiap kali dia datang, walaupun dia tidak membawa makanan. Nah, ngelihat ini Ivan Pavlov jadi kepikiran, mungkin dasarnya ilmuwan kali ya. Dia kemudian mengubah kedatangannya dia itu dengan bel. Jadi sebelum diberi makan, anjing-anjing ini selalu dibunyikan bel terlebih dahulu. Kemudian setelah dibunyikan bel tanpa diberi makanan, ternyata anjing-anjing ini juga mengeluarkan liur. Nah, ini yang kemudian dimasukkan ke teori classical conditioning. Nah, Ivan Pavlov dalam teorinya ini menggunakan istilah-istilah yang baru pada waktu itu untuk menjelaskan tentang classical conditioning. Yang pertama ada yang namanya unconditioned stimulus atau disingkat dengan US, yaitu benda atau peristiwa yang menghasilkan respon awal. Kemudian respon terhadap stimulus ini disebut dengan unconditioned response atau disingkat dengan UR. Nah, ada juga yang namanya neutral stimulus atau stimulus baru yang tidak menimbulkan respon apapun. Nah, disingkat NS. Bila NS ini dihubungkan dengan US, nah stimulus ini berubah menjadi condition stimulus. Nah, NS berubah menjadi condition stimulus. Respon dari condition stimulus ini disebut dengan condition response atau CR. Nah, contohnya misalnya anjing Pavlov dan bel ya. Jadi kita bisa bilang unconditioned stimulus ini makanan. Ya, jadi responnya jadi mengeluarkan liur atau UR-nya ini mengeluarkan liur. Kemudian neutral stimulusnya yang baru yaitu diberikan bel. Nah, bila bel ini disandingkan dengan makanan, maka stimulusnya ini, belnya ini berubah menjadi condition stimulus. Nah, saat dibunyikan bel kan anjingnya mengeluarkan liur. Jadi itu disebut dengan condition response. Nah, kalau begitu bagaimana dengan iklan-iklan yang tadi? Nah, kita ambil contoh misalnya Tokopedia. Di sini unconditioned stimulusnya
kita bisa bilang ini BTS ya. Kan banyak cewek-cewek yang suka gitu melihat BTS karena ganteng misalnya, bisa joget misalnya. Jadi mereka sudah merasa senang dengan melihat BTS ini. Nah, rasa senangnya itu adalah uh, unconditioned response atau UR. Nah, kemudian datang Tokopedia disandingkan dengan BTS ini. Nah, Tokopedia ini adalah neutral stimulus disandingkan sama unconditioned stimulusnya yaitu BTS. Nah, kemudian Tokopedia ini berubah menjadi condition stimulus. Nah, condition stimulus ini menghasilkan condition respon, yaitu rasa senang juga dengan Tokopedia-nya ini. Nah, jadi orang-orang menjadi merasa senang melihat Tokopedia. Nah, itu teorinya. Nah, sekarang coba bayangkan teman-teman ini takut sama anjing misalnya, dan baru saja digigit anjing yang besar dan galak waktu sedang menunggu bus. Lalu teman-teman sadar bahwa dalam diri teman-teman ini terbentuk ketakutan yang tidak masuk akal terhadap halte bus misalnya. Mungkin teman-teman nih bisa menjelaskan kenapa sih teman-teman takut dengan halte bus menggunakan teori classical conditioning ini. Teman-teman mungkin bisa share di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak teman-teman lagi yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Video ini jauh dari sempurna. Bila teman-teman merasa tidak setuju atau ada kritik atau saran, teman-teman bisa tulis komentar di bawah. Dan tentu saja stop stigma, hindari self-diagnosis, dan jangan tabu bicara mental.